Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel Kasih Makan Minang. Dan di video ini gue mau unboxing kamera baru yang baru saja saya beli, Canon PowerShot G7X Mark III. Jadi nanti bakal ada klipnya, gue lagi unboxing dan lain-lain. Tapi ini gue mau ngomong sedikit, di layar sudah ada ini sejenis spesifikasinya. Dan seperti yang Anda tahu, saya sebenarnya nggak gitu ngerti, Pak. Jadi ini gue lagi proses belajar banget. Tapi ini buat lu yang pengen tahu sebenarnya kameranya kayak gimana dan lain-lain, nih bisa dilihat aja langsung. Banyak banget, bukan banyak banget, semuanya saya tidak mengerti. Gue cuma mengerti nih ya dari poin-poin ini kan dijelasin. Anyway, ini Canon G7X ini sebenarnya tuh ada Mark 1 dan Mark 2. Dan kalau lu tahu, mungkin kamera ini lebih dikenal dulu sebagai kameranya vlogger, YouTuber awal-awal gitu, banyak banget yang pakai G7X. Dan itu juga lumayan tertanam di gue sampai akhirnya gue nggak punya informasi apapun soal kamera. Tapi karena dari dulu gue sering banget nonton YouTube dan banyak yang pakai kamera ini, akhirnya jadi kayak, oh, kamera buat ngevlog kayaknya emang bagus ini. Sampai akhirnya kemarin pas gue milih kamera pun gue nyarinya ya G7X. Gue perlu nggak tahu G7X itu apaan. Tapi setelah gue coba, iya tentunya gue sebelum beli sih nyari-nyari tahu dulu gitu loh. Gue cari beberapa informasi, jadi nggak bener-bener buta banget karena tidak murah juga nih kamera kan. Tapi setelah gue tahu ternyata mereka udah ngeluarin Mark 2 setelah Mark 1 dan ternyata sekarang udah ada yang terbaru lah Mark 3. Jadi akhirnya gue beli. Dan ini gue juga baru tahu bahwa ternyata sebenarnya di awal tuh Canon ngerilis G7X waktu itu bukan untuk video, bukan untuk vlogging gitu loh. Tapi karena dipakainya akhirnya kebanyakan sama vlogger, akhirnya mereka bikin Mark 3 ini jadi bener-bener bagus atau bener-bener kompatibel untuk orang yang mau bikin video. Untuk sosial media juga bagus banget gitu. Jadi salah satu fitur yang menurut gue menarik banget di sini adalah kalau misalnya lo pakai kamera ini bisa langsung live streaming ke YouTube. Meskipun setelah gue ngeliat reviewnya sih banyak yang bilang kayak pada akhirnya ya tetap aja nggak terlalu bisa kepakai juga karena koneksi internetnya lu butuh yang kencang dan lain-lain. Kalau misalnya lu di luar agak susah juga. Kamera ini dilengkapi sama wifi juga, jadi sebenarnya lu bisa langsung connect ke HP atau gimana untuk ngirim foto dan video saat lu ngambil gitu loh. Jadi nggak perlu pulang ke rumah dulu ngambil memory card, terus card reader, terus pindahin ke PC, nggak perlu. Dan itu menurut gua salah satu yang ngebantu banget. Tapi yang live streaming ini mungkin ntar bisa dicoba, cuman gue nggak tahu sih, kayaknya sih agak-agak kurang juga gitu ya. Terus salah satu yang menarik juga 4K. Jadi ini bisa dilihat PowerShot G7X Mark III mampu merekam video 4K tanpa crop. Gue juga tidak mengerti tanpa crop maksudnya apa. Yang penting pokoknya bagus harusnya lah ya. Terus ini yang tadi gue bilang, ini dari semua poin ini saya tidak mengerti semua. Pokoknya intinya harusnya oke. Terus ada lagi apa lagi ya, beberapa. Gue juga sebenarnya nggak cuma beli kamera ini, ntar gue bakal tunjukin. Gue beli ada mic eksternal juga, dan salah satu fitur terbaru di kamera ini adalah akhirnya dia punya semacam mount atau apa ya, kayak ya pokoknya buat konekin ke external mic. Karena di versi-versi sebelumnya nggak ada gitu loh. Nah ini ada dua warna sebenarnya, ada warna hitam total kayak gini, hitam semua. Terus ini ya, dia tuh bisa di flip gitu pokoknya untuk layarnya, jadi lu bisa ngelihat ya bener-bener kamera buat ngevlog gitu loh. Lu jadi bisa begini dan layarnya ngadep ke lu juga, jadi lu bisa ngelihat juga gitu kan. Ada dua, ada yang hitam sama yang ini dia. Jadi gue pilihnya yang silver, nggak yang hitam polos. Oke, ntar lu bakal lihat langsung. Ya ini di sini, oh enggak sih, di sini di luarnya kelihatannya hitam sih, padahal sebenarnya punya gue yang silver. Terus ada lagi nih, ada satu web lagi gue buka. Apa ini? Ini yang bahasa Inggris ya. Iya, pokoknya intinya ya emang ini untuk sosial media. Setahu gue juga mereka bisa ngerekam video atau gambar yang kalau misalnya landscape itu kan yang tidur gitu kan. Kalau misalnya portrait berarti yang lurus ke atas gitu. Jadi untuk story itu udah bisa juga. Dan ya bakal ngebantu banget sih. Meskipun balik lagi gue masih harus pelajarin juga. Motion captured in detail. Ini dia. Ya memang kalau misalnya bahan-bahan marketing kayak gini pasti keren lah ya Pak. Ini kamera gue yang kayak gini nih. Yang perak, ntar lu bakal lihat juga. Terus nih ada apalah segala macam gue. Ini kalau misalnya lu ada yang ngerti kamera, boleh kali jelasin ke gue kali ya. Meskipun gue bakal belajar juga sih nantinya sih. Soalnya di kamera ini pun banyak tombol-tombol yang saya tidak mengerti sama sekali. Pokoknya yang penting cekrek dapat foto jadi atau video. Tapi kan sebenarnya kan sayang banget kalau misalnya gue nggak ngerti kan. Ini live streaming nih, ada tulisannya. Nih ya, the PowerShot G7X Mark III supports live streaming directly from camera to YouTube via Wi-Fi. Tapi ini ada bintangnya dan sebanyak ini sih. Jadi kayak lu mesti apa ya, mesti registrasi ke Canon iMage Gateway apalah itu. Pokoknya kayaknya ribet lah. Cuman ya bisa. Dan sebenarnya ya,
Nih, fitur ini nih, always ready to go live on social media. Nih, vertical video, betul, vertical maksudnya. Apa sih tadi landscape portrait, nggak ngerti lu, cok. Pokoknya vertical video, shoot and share. Ya, itulah. Jadi harusnya dari segi kualitas, gue nggak tahu deh maksudnya dia tuh berarti langsung ya. Berarti langsung, misalnya gue ngambil foto begitu, vertikal, terus gue cekrek, langsung dari kameranya ngepost atau tidak? Kayaknya sih. Oh iya bener nih, get ready to share your high resolution vertical video on social media straight from the camera. Oke, menarik sekali. Iya, allows you to shoot your videos vertically and also playback in the same orientation on social media such as Instagram. Oke, nice. Apa nih, one scenes, ya ada itulah, high quality images ya. Ini di gig 8 apa, CMOS, aduh, saya harus pelajari ini. Ya pastinya sih kayak canggih, terus ada kreatif toolnya apalah ini, kreatif assist dan lain-lain ya. Ini self portrait, panoramic shot, oke, bisa juga. Star mode apa ini? Oh oke. Bisa, oke, tapi kayaknya di Indonesia agak susah juga sih ini, buat di luar negeri yang bisa kelihatan dengan jelas langitnya kali ya. USB charging ya, setahu gue nih USB Type C bisa di charge ya. Gue tuh bakal kelihatan sangat, memang gue sangat tidak mengerti juga sih pak. Tapi nggak apa, itulah belajar. Karena gini, konteks sedikit ya, nih ya, WiFi certified sama Bluetooth. Ini mungkin lu pada udah tau lah ya, gue nge-YouTube udah lama banget kan. Gue mulai bikin channel ini tahun 2011 gitu loh. Channel saja itu tahun 2014, jadi mau udah lama banget. Tapi ini adalah kamera proper pertama yang gue beli. Setelah berarti berapa? 10 tahun untuk channel ini dan 7 tahun buat channel CJM, channel bola gue. Yang artinya selama ini gue bikin video kan udah 2000-an video lebih kan di channel CJM kan. Itu tanpa pakai kamera bagus, tanpa pakai kamera proper. Gitu loh. Jadi sebenarnya salah satu pesan yang mau gue sampaikan juga di video ini adalah lu nggak butuh alat-alat proper untuk bikin video sebenarnya, atau untuk jadi content creator atau untuk YouTube. Mungkin emang gue kebantu karena konten gue gaming juga di CJM, dan kayak kalau misalnya gaming kebanyakan lu kan cuma butuh sekotak kecil di pojok kanan bawah, terus fullnya gameplay kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue nge-record pakai kamera yang nggak terlalu bagus pun sebenarnya nggak masalah, karena toh akan di crop juga jadi kecil gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pastinya akan muncul juga konten-konten atau video di mana gue mesti bikin full screen muka gue di saat gue lagi ngomong, atau kalau di CJM gue lagi bahas bola dan lain-lain. Dan terkadang mungkin memang tidak terlalu kelihatan juga buat lu pada, karena kamera yang gue punya sebelumnya gue tuh pakai action cam Xiaomi yang harganya cuma 1 juta. Itu gue beli 5 tahun lalu dan masih gue pakai sampai akhirnya kemarin gue beli webcam untuk semua video yang gue bikin. Sebenarnya nggak buruk kualitasnya, tapi memang itu ya bener-bener standar banget kualitasnya. Tapi ya itu, modal yang gue pakai dari dulu cuman 1 juta, berarti kamera action cam Xiaomi sampai sekarang. Nggak sekarang, sampai tahun lalu. Dan akhirnya baru sekarang beli. Itu jadi ya kualitasnya jelas bakal meningkat. Anyway, ini gue ngerekam. Ini kan facecam kan di pojok kanan bawah. Ini pakai webcam. Nanti setelah ini ada bisa unboxing dan ntar ada voice overnya gue bakal masukin. Terus nanti mungkin gue bisa langsung coba pakai kameranya dan bikin video untuk outro kali ya. Jadi lu bisa bandingin juga kualitas, atau lu bisa lihat kualitas gambarnya seperti apa di tengah keadaan. Ini kan gue malam recordnya, ntar pas yang unboxing itu siang, karena gue stock shotnya gue ambilnya tadi siang. Terus di keadaan gelap kayak gini, lampu warna biru dan lain-lain seperti apa kualitas gambarnya dengan kamera atau kualitas videonya dan kualitas suaranya. Yang nanti bakal gue tunjukin ke lu adalah suara tanpa mic, karena sebenarnya gue punya external mic tapi saya tidak tahu gimana cara masukinnya atau gimana cara nempelinnya. Jadi ya masih harus belajar dulu. Cuman gue pengen justru ngasih lihat polosannya nih. Kalau misalnya lu mungkin ada 1-2 orang yang lagi kepikiran mau beli kamera, siapa tahu bisa jadi referensi atau pertimbangan gitu. Jadi di video ini ntar di akhir juga gue bakal masukin footage di mana gue pakai kameranya untuk bikin video untuk outro-nya. Dan lo lihat seperti apa kualitasnya dan seperti apa suaranya, polos tanpa mic eksternal. Oke, jadi kayaknya udah sih itu aja untuk intronya. Kita bakal langsung masuk ke unboxing dari kamera Canon PowerShot G7X Mark III. Oke, langsung saja. Jadi ini gue bakal isi VO-nya atau voiceover VO begayaan lu.
Itu aja pasti silanya salah. Ya, jadi anyway, ini buat lu yang bingung ya. Tadi gue belum sempat ngomong sih. Gue ngerekamnya tadi udah bilang pakai webcam, tapi untuk audionya ini kayak yang sekarang juga gue pakai mic Razer Seiren X gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibandingin juga kualitas suaranya atau audionya antara gue pakai mic sekarang sama nanti mic bawaan atau ya alias kameranya sendiri tanpa mic eksternal gitu ya. Oke, jadi ini udah buka boxnya dan ya seperti biasa lah ada buku manual dan lain-lain yang gue jujur pusing sih. Dari kemarin tuh gue cuman kayak ya udah gue ngelihat bukunya aja, tapi belum gue baca semua gitu loh. Yang terpenting gue tahu bahwa gue harus ngecas gitu ya langsung baterainya. Jadi ini adalah tempat buat ngecas baterainya. Gue tuh bener-bener norak belum pernah sama sekali belum pernah punya kamera kayak gini, megangnya nggak pernah. Megang punya temen gue gak dikasih waktu itu, anjing, takut rusak. Tapi ya pokoknya intinya chill. Jadi itu di belakang lu bisa lihat ya ada dua kotak, itu kotak mic sama ada memory card gue beli tambahan. Soalnya sebenarnya tuh dari sini setahu gue bawa ada bawaan memory cardnya gratis lah ya bisa dibilang. Ini baterainya anyway, cuman kecil gitu loh. Jadi kemarin gue udah rekomendasiin buat beli yang 128 GB tuh di belakang memory card baru, karena dia bilang kalau misalnya mau rekam 4K lu sayang kalau nggak salah kan 16 GB doang deh memory card bawaan yang gratis. Terus ini apa? Ini kayak strapnya deh buat gantung di tangan supaya di wrist gitu kayaknya ya, supaya nggak jatuh ketika lu lagi megang gitu kan. Terus ini kameranya, ini paling gede. Udah sih kotaknya itu doang isinya. Jadi gue bakal langsung coba untuk buka kameranya. Ini dia pertama kalinya saya memegang kamera. Lumayan berat sih, meskipun ini sebenarnya kamera tuh kecil. Nah, gini, gue tuh ngelihat dari beberapa review orang di YouTube, banyak yang bilang nih kamera tuh kecil banget gitu loh, mini banget. Tapi untuk gue yang baru pertama kali megang kamera proper, ya kamera gue yang dulu kan jauh lebih kecil dari ini kan. Xiaomi Action Cam itu kan kotak, bener-bener kotak kecil banget kan. Jadi gue ngerasa ini kamera gede gitu loh dan berat. Tapi padahal sebenarnya mungkin untuk lo yang biasa megang kamera ya ini kamera pocket ringan dan sangat-sangat mini sekali gitu loh. Jadi gue suka banget sih desainnya dan gue ngerasa kayaknya emang yang silver nggak tahu, gue lebih prefer aja sih. Meskipun yang hitam keren banget pak, yang hitam full tuh keren banget pak. Cuman yang silver nggak tahu, gue ngerasa kayak buletan atau lensanya di depan buletan. Anyway, gue minta maaf ya kalau misalnya istilah kamera yang gue tidak mengerti dan gue sebut dengan seperti barusan lensa gue bilang buletan. Mohon maaf, jangan marah-marah ya. Jadi itu juga belakangnya tadi gue bisa flip ke depan gitu ya, kayak yang tadi gue udah bilang di awal juga. Terus ini tuh kayaknya tuh pencatan buat wifi kalau gue pencet yang bawah. Terus itu HDMI sama USB-C kalau nggak salah. Nah ini gue buka mic-nya. Jadi gue beli mikrofon, bacanya tuh Rode atau apapun lah ya, nggak tahu gue. Tapi pokoknya intinya ini external mic yang belum bakal gue pakai dulu di video ini karena gue mau lu ngedenger asli suaranya dari kameranya. Tapi nanti mungkin untuk kedepannya supaya kualitas audio lebih bagus sih gue bakal pakai. Jadi ini isi dalam kotaknya. Ntar untuk spesifikasinya mereknya apa dan lain-lain gue bakal kasih di deskripsi atau di pin komen ya, karena gue jujur sekarang lupa sih itu mereknya merek apaan pak. Ya pokoknya intinya ini mic-nya ada bulu-bulunya tuh setahu gue buat windshield namanya. Gue sebetulnya udah lumayan belajar, cuman ya begitu kan, ingatan jadi lupa aja. Tapi setahu gue windshield ya, jadi kayak buat supaya tidak ada suara-suara angin kalau nggak salah. Terus ini ada namanya sih video micro ya, apapun itulah. Gue belum nyoba juga sih, belum nyoba nyambungin mbak, karena nggak ngerti, gue masih cari tahu caranya. Kalau nggak salah tuh di bagian kanan kamera deh yang tadi gue tunjukin kan, tuh yang sisi HDMI sama WiFi kan, pencetatan WiFi. Nah sebenarnya tuh di sebelahnya ada yang bagian sisi lainnya ada tulisan mic. Ntar mungkin kapan-kapan bisa gue coba sih untuk mic Rode apapun itu. Tapi gede juga sih sebenarnya gara-gara ada bulu-bulunya. Terus ini ya, ini ngecharge dulu baterainya. Kemarin gue ngecharge berapa lama ya? Kayak paling cuman gak lama sih, 2 jam kayaknya. Terus ini USB-nya SanDisk, gue pakai yang 128 GB, beli tambahan di luar dari kameranya, itu udah dimasukin ke situ. Itu tempatnya anyway sama kayak tempat baterai ya. Jadi di bagian bawah kameranya itu emang nih gue lagi mau masukin baterainya. Lu bisa tinggal buka, itu tempat memory card sama tempat baterai. Gampang bukanya juga. Tuh tinggal di open aja, kebuka otomatis. Terus itu memory card di situ, terus kamera atau baterai kameranya tinggal lo masukin ke dalam aja. Nah cuman salah satu juga yang gue lihat
atau dengar dari tips orang-orang yang mengerti kamera adalah katanya lu sih kalau misalnya pakai kamera ini mesti siapin at least 2 atau 3 baterai bahkan lebih gitu loh. Tidak mau tertutup ini, lihat terbuka terus. Tapi nggak, itu emang gua aja yang salah, gua aja nggak ngerti. Harusnya lu pokoknya tunggu sampai rapet baru lu ini lock. Ya, itu dia. Saya dari tadi open terus ya, tentu saja tidak mau ke lock gitu kan. Jadi kayaknya sih emang kalau misalnya lu pakai ada muka saya. Kalau misalnya emang lu pakai outdoor itu butuh baterai lebih dari 1 gitu loh, cadangan lah ya. Terus ini pertama kalinya gue nyalain kameranya setelah gue pasang baterai dan memory card. Seperti biasa harus ngatur time zone, harus ngatur tanggal dan lain-lain. Anyway, ini gue mungkin dari tadi bingung lah, lu ngerekam pakai apa nih bang? Yang ini. Kalau yang tadi kan awal lu bilang ada muka lu webcam tuh. Iya itu tadi webcam. Nah sekarang dari tadi gue dari mulai unboxing itu gue ngerekam pakai HP. Kualitasnya bagus kan sebenarnya kan, cuman kalau misalnya lu yang nontonnya di layar lebar kayak TV atau gimana ya akan kecil. Kalau lu yang nonton di HP sih kelihatannya bagus banget pasti karena autofocus. Jadi gue tuh pakai kamera Samsung kamera Samsung A71 kalau nggak salah. Jadi emang lumayan bagus. Ini sekarang tuh kan HP gue lagi gue kelihatan kan warna biru itu. Ini gue lagi mengatur. Ini tanggal 3 kemarin gue ambilnya siang-siang, jadi waktunya lu bisa lihat juga. Sebenarnya sih gue gak tahu deh guna atau enggak sih waktu, kayaknya sih enggak juga sih karena toh anyway gue gak bakal pakai timestamp juga kan di foto-foto atau video, jadi kayaknya untuk mengingatkan aja. Terus itu dia, jadi tampilannya touchscreen ya, layarnya LCD-nya itu, jadi bisa dipencet langsung di situnya. Dan seperti biasa gue kalau ngeliat kamera kayak gini, lu lihat dari bagian kanan tuh gue nggak ngerti sama sekali pak. Bener-bener nggak ngerti. Jadi ini tampak depannya lensanya yang kalau misalnya udah kebuka, kalau misalnya gue nyalain, kalau misalnya dia mau nge-shoot sesuatu otomatis kebuka kan. Kalau misalnya lagi mati dia ketutup gitu. Jadi seperti itu. Bagus sih, gue bener-bener suka dengan tampilan dari kamera ini. Dan ya, ini abis ini langsung bakal, nih gue ganti namanya ya, nggak penting sebenarnya sih. Abis ini langsung bakal balik lagi ke saya dengan webcam dan mungkin gue bakal tes pakai kameranya, oke? Jadi itu saja dari saya versi voiceover. Oke, jadi sudah kan ini sudah terbuka, udah ada semuanya. Gue tadi udah nyoba-nyoba juga foto segala macam, bagus banget sih. Oke. Nah ini, gue ngasih lihat tadi, gue sempat kasih lihat ini adalah kamera gue dari dulu. Ini gue bilang kamera Xiaomi. Itu dia. Ini bahkan belakangnya tuh tutupannya udah hilang pak. Tutupan ini, tuh namanya tuh Yi Action Cam. Terus, jadi ini kamera yang legend itu, yang semua video-video gue pakai ini dari dulu. Gue beli 5 tahun lalu dan sampai sekarang masih bisa, masih kepake gitu loh, masih belum rusak. Tapi ya memang secara kualitas agak kurang aja gitu kan. Oke, standar. Tapi kalau misalnya gue mau ningkatin kualitas ya pastinya nggak bisa pakai ini. Sebenarnya waktu itu gue udah kepikiran kayak, oh ya udah coba gue upgrade aja Xiaomi lagi. Muncullah ini. Jadi ini Xiaomi juga, Action Cam juga, tapi ini versi Lite-nya. Dan ada layarnya. Jadi gue tuh mikirnya, oh sepertinya gue bisa kabur dari membeli kamera proper seharga 7-10 juta atau bahkan lebih, minimalnya segitu lah ya, 7-10, dengan gue beli ini. Ternyata tidak ada bedanya. ini benar-benar sama. Ada sih, mesti kayak dari kualitasnya, dari kayak apa sih, dia ada fitur-fiturnya, dan dari kayak fakta bahwa ini ada layar dan enggak juga ada perbedaan sebenarnya kan. Tapi tetap aja ya namanya Action Cam Xiaomi ya, at least 2 produk ini masih nggak beda jauh gitu loh secara kualitas. Yang gue paling ngeliat tuh kayak kalau misalnya lu ngerekam ya, kayak misalnya sekarang nih gue lagi ngerekam kayak gini tapi gue ngerekam pakai Xiaomi. Di bagian sini nih, bagian tembok yang kosong ini, biasa tuh pasti dia akan ada kayak titik-titik gitu. Ada kayak lu kalau misalnya nonton TV zaman dulu semut jalan gitu loh. Jadi gue nggak tahu apa, kayaknya dia emang kamera-kamera kayak gini, action kayak gini tuh bagus banget kalau lu record video outdoor. Tapi ketika lu nge-record video di ruangan kayak gini indoor malam pula, penerangan cahayanya lampunya bukan dari matahari tapi dari ring light dan dari lampu warna biru ini, dia jelek kualitasnya gitu loh. Oke, jadi ini tadi gue bilang makanya kenapa gue, padahal ini kamera G7X ini tuh kecil, tapi kenapa gue bilang gede, karena gue biasanya megang ini. Lu lihat perbandingannya dong. Jatuh nggak jatuh. Lihat perbandingannya tuh. Jadi ya nggak heran kalau misalnya gue ngerasa ini gede dong. Cuman ya emang karena gue gak pernah pegang kamera proper aja. Oke, jadi gue mungkin terakhir bakal kasih lihat kalian seperti apa. Ini gue bakal nyalain.
Nih ya, gue bisa, ini tuh bisa diginiin, bisa di ini, dan akhirnya jadi begini. Wah, banyak inian jari, ya udahlah ya. Ini kalau misalnya gue pencet nyalain, ini juga masih belajar sih, nyalain. Nah, itu dia. Langsung kelihatan. Jadi, gimana caranya gue video? Bentar deh, kayak gue mesti taruh deh. Wait. Oke, bentar ya. Jadi ini tuh lu bisa pencet-pencet. Nih tombol-tombol kayak di samping sininya tuh, ya ampun, gua sama sekali nggak ngerti, Pak. Gue masih harus belajar sih. Oke, jadi gua mau rekam video, berarti pencet tombol merah ini. Apakah ini udah lagi ngerekam? Oh, ini udah lagi ngerekam. Oke. Nah, ini jadi halo. Kayaknya gue udah langsung ganti scene. Oke, jadi mulai sekarang ini yang lu dengar adalah yang dari kamera ya. Oke. Coba. Ini dia. Oke. Jadi ya ini bakal susah juga sih, karena gue nggak biasa megang kamera begini. Oke, beginilah kira-kira. Jadi, dan gue juga pasti akan kelihatannya matanya selalu ngeliat. Ini susah juga sih. Tangan gue terjauhnya, gue berentangin tangan gue segini, gila. Jadi pegel banget. Nggak biasa sama sekali gue. Tidak mungkin nggak saya nge-vlog. Jadi pokoknya ini cuma untuk ngetes doang. Kita langsung balik lagi ke kamera itu. Oke, jadi udah balik ya. Gue nggak kuat lama-lama, Pak. Ini gimana cara matiinnya? Ini. Hah? Kok nggak mati? Halo? Bentar. Oke. Mati, cuk. Nah, oke, aman. Jadi harusnya udah jadi. Nah, oke, itu jadi. Ini dia tadi rekamannya. Yaudah, jadi ntar lu bisa bandingin ya. Nanti gue bakal, salah satu yang enak juga, ini tuh gampang banget, Pak. Kayak lu kalau misalnya mau ngirim video kayak barusan gue bikin, gue tuh tinggal, gue udah download sih aplikasi, apa namanya ya, Canon apalah gitu di Android. Terus ya udah tinggal langsung kirim aja ke HP. Tapi kalau misalnya terlalu gede agak lama lah seperti biasa uploadnya ya. Soalnya kayak satu foto, tadi sih gue satu foto aja bisa berapa? 4-5 megabyte size-nya. Tapi untuk video pastinya bakal lebih gede. Ini juga gue nggak tahu nih, karena nih tadi gue ngerekam video ini gue nggak ngatur sama sekali. Resolusi gue nggak tahu berapa dan lain-lain. Tapi ya ntar kita lihat aja. Makanya tadi ini gue belum lihat karena ya gue ntar bakal lihat di editing. Tapi feeling gue sih ya pasti akan bagus lah. Mungkin memang nggak bisa lu bandingin sama Quartz mic, karena dulu gue pakai mic, ya mic bener-bener mic gitu kan. Jadi mungkin dari segi audionya feeling gue sih akan pasti agak kurang gitu loh. Tapi untuk ukuran kamera pocket ya nggak buruk pasti. Apalagi nanti gue akan tambahin mic eksternal. Jadi yang tadi lu dengar adalah audio asli dari kameranya plus gambarnya juga gitu ya. Ini mungkin gue bisa tambahin satu lagi lah nih. Kalau misalnya nggak gue masukin mohon maaf ya. Tapi nih gue coba ngerekam si Putih ya. Nah tadi Anda langsung kerekam, kenapa sekarang tidak mau? Terus dia tuh kerennya tuh dia nih bisa gue pencet di sininya untuk fokus, gila. Itu menurut gue keren banget sih. Oke, jadi ini dia rekaman dari Canon G7X Mark III, merekam dalamnya si Putih. Ini depannya. Fokusnya ke sini dong, Bang. Oke, ganti fokus. Ya, lu bisa lihat lah ya. Sorry kalau misalnya terlalu gerak-gerak atau gimana ya. Ya itulah kira-kira ya. Oke. Selesai. Oke, ini habis ini udah tinggal gua rekam, tinggal gua masukin ke PC aja terus gua edit. Oke, ya udahlah. Jadi kayaknya sih itu aja dari gua. Jadi ini upgrade yang menurut gua bakal sangat membantu. Entah itu buat bikin konten di channel ini atau buat bikin konten di channel CJM. Dan kenapa gua naikin video ini ke channel personal, karena feeling gua sih kamera ini bakal lebih banyak kepake buat di channel ini gitu loh. Karena di CJM kan gua kalau live streaming atau main FIFA pun pasti masih tetap pakai webcam. Meskipun sebenarnya kamera ini tuh bisa dipakai buat webcam juga, yang bikin misalnya ntar facecam gue pas lagi live streaming kualitasnya bakal bagus banget, bisa juga. Tapi karena ini satu-satunya kamera gue saat ini, jadi sepertinya, dan gue takut misalnya gue live streaming 6 jam terus nih kamera 6 jam gitu nyala, bisa gue charge, cuman kan
nggak tahu, gue ngerasa sayang aja sih. Jadi kayak gue sih masih ya udah entar aja lah. Mendingan gue pakai dulu yang bener. Kalau misalnya emang ternyata gue udah terpunya atau beli kamera lebih bagus atau gimana, ya baru ini boleh jadi kamera kedua yang buat live streaming. Tapi untuk sekarang nggak apa gitu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk video ini, misalnya kayak contoh gue bikin video kayak gini sekarang nih, yang kamera layar full muka gue tanpa di crop atau gimana kayak awal tadi, ya ini gue bisa pakai kamera ini. Cuman emang audionya gue masih bingung, masih nggak tahu di sini. Sekarang gue belum dengar audio hasilnya seperti apa, karena tadi tuh gue ngerekam video pertama kalinya. Gue dari kemarin cuma ngetes foto doang gitu loh. Jadi kita lihat nanti seperti apa sebelum dan sesudah dipakein mic eksternal. Gue juga masih cari tahu gimana cara pasangnya. Anyway, ya pokoknya intinya pesan moralnya sih, kalau misalnya lu mau dapetin atau lu belum menangkap juga dari tadi adalah, ya lu kalau misalnya mau mulai sesuatu atau at least untuk gue di YouTube bikin konten, sebenarnya nggak perlu pakai kamera mahal sih. Pakai kamera kayak gini pun bisa. Apalagi pakai kamera-kamera yang mungkin lebih bagus dari ini, karena ini action cam sebenarnya tidak diperuntukkan untuk ya bikin video yang HD. Gue nggak tahu juga sih, tapi pokoknya intinya action cam ya action cam agak beda. Tapi tidak perlu langsung kayak ngerasa bahwa gue di awal mesti beli kamera 10 juta segala macam untuk bikin video. Nggak juga sih pak, tergantung gitu loh. Salah satu yang menurut gue lebih penting dari kualitas video, meskipun kualitas gambar video tuh bagus ya kalau misalnya buremnya yang burem banget, ya gimana dong, nggak bisa juga. Agak susah juga ditonton tuh mas. Tapi pokoknya selama kayak ya udah masih agak jernih, tapi nggak usah 1080 misalnya, 720 aja udah oke. Tapi masih ya udah muka lu kelihatan, muka lu nggak muka lu ada bintik-bintik dan lain-lain karena lu pakai kamera yang terlalu jelek gitu loh, masih oke. Tapi yang menurut gue lebih penting adalah kualitas suaranya pak. Nah, gue juga dari dulu nggak pakai ini. Ini kan baru dong. Warga-warga tahu ini gue baru beli mic. Dari dulu tau nggak pakai apa? Pakai iPad. Jadi itu dulu gue pas awal-awal ke YouTube, gue pakai kamera Xiaomi ini, dan untuk suaranya gue pakai iPad. Udah ngerekam pakai iPad, beneran iPad. Simple kan? Bertahun-tahun pak itu. Bener-bener bertahun-tahun gue pakai itu dan hidup-hidup aja sampai sekarang. Dan setelah gue udah punya modal dan lain-lain, size channelnya juga makin gede. Gue juga semakin dituntut untuk, meskipun sebenarnya nggak dituntut juga sih, itu menurut gue tuntutan yang datang karena gue sendiri aja sih. Maksudnya kayak kalau misalnya sekarang gue bikin tetap pakai kamera Xiaomi dan pakai audionya ngerekamnya pakai iPad juga sebenarnya masih nggak masalah sih. Karena lu tahu sendiri, karena orang-orang yang nonton video-video gue setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kualitas suaranya nggak buruk. Lu ngerekam pakai iPad, nge-record pakai iPad tuh nggak buruk. iPad itu adalah cuma contoh karena yang gue punya itu. Maksud gue adalah ya lu bisa pakai HP gitu loh. Bagus-bagus aja menurut gue. Asalkan ya itu tadi, kualitas gambarnya masih bisa dibedain mana muka, mana badan lah ya. Dan suaranya juga oke. Gitu ya. Yaudah. Jadi ini unboxing sudah selesai. Unboxing Canon PowerShot G7X Mark III sudah beres. Ditunggu unboxing PS5 di channel sebelah, di channel CJM, karena itu gue akan masukin ke sana. Terus seperti biasa konten-konten channel ini bakal terus berlanjut. Saat ini gue masih lanjutin Planet Zoo, terus Story of Seasons, terus ada beberapa game yang gue bakal main lagi di live streaming atau jadi konten. Ditunggu aja. Terus pastinya juga lu udah tahu dengan gue mulai nanti main di next gen console di PS5, itu membuka kesempatan buat gue. Kalau misalnya FIFA udah pasti bakal masuk ke CJM, tapi tentunya PS5 tidak hanya FIFA dong gamenya. Jadi gue bakal main game-game lain, dan gue udah beli barusan tadi Spider-Man. Jadi Spider-Man bakal gue mainin dan pastinya bakal masuk ke channel ini, ditunggu aja. Gue masih belum nentuin bakal jadi video atau live streaming kontennya. Kemungkinan besar sih video, karena untuk sekarang konten live streaming channel ini udah lumayan banyak pak. Dan untuk video masih agak kurang. Jadi mungkin gue akan bikin semacam series, ada episode-episodenya di mana lu bisa ngikutin. Dan ya kalau misalnya video, karena Spider-Man itu setahu gue Miles Morales ya, ada alur ceritanya juga, jadi kayaknya lebih chill kalau misalnya gue jadiin konten video gitu loh. Jadi lu bisa ya kapanpun lu ada waktu untuk nonton, tidak perlu lu bener-bener nonton pas gue lagi live. Meskipun kalau gue lagi live pun juga sebenarnya live-nya jadi replay. Kayak Planet Zoo lu bisa nonton semuanya, sekarang ada playlist lengkap. Dan Planet Zoo sama Story of Seasons akan mungkin gue kombinasikan video live streaming. Cuman kayaknya kalau misalnya ada ceritanya kayak Spider-Man, gue ngerasa akan lebih
seru kalau misalnya jadi video sih. Jadi lu enak ngikutinnya gitu loh. Lu nggak tiba-tiba masuk ke live streaming gua lagi main udah pertengahan dan lu baru oh ini ada apa nih nggak tahu. Dan lu jadi bimbang apakah gua tetap nonton live-nya atau gua mundur dulu, ntar begitu jadi video baru gua tonton full dari awal. Gitu kan. Jadi untuk menghindari dilema-dilema itu, konten-konten game yang ceritanya ada alurnya atau ada story mode-nya segala macam seperti Spider-Man, kayaknya gue bakal jadiin video aja. Oke? Tapi ya ntar kita lihat, saya tidak tahu juga Pak Ana lagi sibuk sekali. Dan hopefully ya semuanya berjalan lancar. Kamera ini bisa langsung gue pakai buat bikin konten unboxing PS5. Itulah sebabnya delay banget kan. Ya udah, jadi buat warga-warga CJM ya ntar akan ada video update juga di sana untuk ngejelasin semuanya dan lain-lain. Terus terakhir gue mau shoutout buat para member channel nih. Anda yang join di silver, gold atau diamond, gue ngucapin thank you banget. Respect buat lu semua, apalagi lu yang double member di CJM jadi member, di sini pun jadi member. Gue sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena itu ngebantu gue banget, ngebantu gue dan ngebantu CJM banget. Oke, yaudah. Jadi kalau misalnya lu ada saran atau lu yang mengerti kamera punya tips buat gua yang sangat-sangat tidak mengerti kamera, silahkan komen di bawah. Ini bukan konten review karena udah jelas orang yang review itu harus orang yang ngerti. Dan gue tidak ngerti, gue malah minta Anda yang ngerti komen di bawah untuk bantuin saya. Karena kalau enggak kacau juga Pak. Ini gue cuman bener-bener tahu kamera ini tombol record, bahkan bukan record, ini tombol apa, on off doang udah gue taunya. Sama ngatur tanggal, ngatur jam, sisanya nggak ngerti. Masih harus belajar banyak gue. Tapi seru sih, bahkan ntar gue ngerencananya tuh kayak gue bisa aja bikin konten buat channel ini. Gue nggak ngevlog nih ya, nggak ngevlog tiba-tiba saya di depan di mall, halo guys gini-gini, tidak mungkin dong. Lu tahu nggak mungkin gue ngelakuin itu kan. Tapi mungkin bisa aja gue kayak semacam hunting foto malam-malam, gue cabut kemana. Meskipun takut digerebek juga kalau lagi begini malam-malam jalan-jalan keluar sih. Tapi pokoknya nanti kalau dunia sudah normal, mungkin gue bisa kayak keluar terus kayak ya foto-foto. Jadi kayak ada hobi lain juga lah. Dan kita nggak tahu ntar kedepannya bakal mungkin jadi konten beneran video di channel ini. Gue bisa enggak sih, nggak mau bikin ekspektasi, tapi ya kita lihat aja ntar, oke? Karena ini kamera proper pertama, jadi ini bakal ngebuka banyak kesempatan untuk gue bikin konten yang lain, yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya atau belum pernah gue bikin sebelumnya. Karena memang secara kualitas ini lompatannya jauh sekali dari yang ini Pak, tentu saja. Oke, yaudah, jadi cukup sampai di sini. Ini video sebenarnya gue nggak nyangka bakal sepanjang ini, tapi ternyata panjang sih dan fun. Saya tidak akan jadi Calvin Gadgetin. Brengsek banget kemarin tuh ada yang komen apa new karakter unlock, anjing. Tidak, saya ini kebetulan aja Pak, abis kemarin nge-review ini kan mouse Rexus. Kebetulan aja emang lagi banyak barang baru yang bisa gue. Sebenarnya bukan review loh. Saya tuh tidak review, gue tuh cuman curhat aja. Gue lagi beli barang. Ini seperti biasa gitu loh, chill. Jadi jangan berharap lu mengharapkan ada konten-konten review lagi di channel ini, brengsek. Nggak ada. Kalau emang gue lagi ada barang, ya gue akan tunjukin aja, bukan gue review. Oke, yaudah, thank you banget buat nonton. Ditunggu aja nanti. Kalau misalkan mau tahu update gue live streaming kapan, bisa ke Twitter personal gue di @calvinjuswan16. Semua link ada di deskripsi di bawah lengkap. Lu bisa follow IG gue juga. Suka-suka lu pokoknya, bebas. Dan untuk konten video-video juga seperti biasa, member di tier 2 dan tier 3 Gold dan Diamond akan dapat early access. Jadi mereka bakal nonton duluan dibanding lu pada yang lain. Oke, itu dari gua untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye semua. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly.